Kang Zen ini kan orang Banyuwangi ya, sekarang kuliah di Semarang. Terus kalau aku dengar dari ceritanya Kang Zen gimana sih di teknik itu kaderisasinya, terus tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Tapi aku jadi tertarik nih Kang, di gimana sih cara Kang Zen sendiri menyeimbangkan gitu ya antara dunia kuliah yang di jurusan teknik yang seperti itu dengan ini tetap bisa tetap mengembangkan hobi karena di sini Kang Zen juga tercatat sebagai ini ya UKM, salah satu anggota dari UKM tenis meja, Undip, terus juga organisasi yang lain juga yang aku udah sebutin sebelumnya. Nah itu tuh gimana sih Kang cara menyeimbangkannya? Ini menarik sekali nih karena menurut saya ya antara kuliah dengan organisasi itu adalah dua hal yang harus kita rasakan di dalam dunia perkuliahan. Sangat sayang sekali kalau misalnya kita kuliah, kita hanya kuliah tok. Kita hanya kuliah saja, menurut saya sangat sayang sekali. Ya, karena dengan dunia perkuliahan itu juga jelas berbeda dengan dunia organisasi. Iya, dunia organisasi dan juga di bangku SMA ataupun SMP. Merasakan nggak kalau SMP, SMA gurunya sangat-sangat care kan ke siswanya gitu kan. Tapi kalau misalnya perkuliahan kan kita benar-benar kayak dilepas gitu kan. Ya. Saya juga merasakan itu. Karena kayak kita datang kuliah, ya udah kita kuliah selesai sama dosen, udah selesai urusan selesai. Ya kan kita nggak ada kayak ibaratnya waktu lebih intens dengan dosen gitu. Nah, jadi di mana tempat kita bisa mengembangkan soft skill-nya ya di organisasi itu. Ya, karena menurut saya organisasi itu pasti akan kita hadapi di dunia luar. Ya, jadi ibaratnya gini. Istilahnya itu kuliah itu kita berada di suatu danau ya. Ya. Kita kuliah itu berada di suatu danau. Padahal di luar itu masih ada laut yang begitu luasnya, ya kan? Nah, gimana caranya kita untuk bisa mengarungi laut ini gitu kan? Ya itu berarti kita menyiapkannya ya di organisasi itu. Nah, gimana cara menyeimbangkan keduanya itu? Menurut saya itu adalah passion. Menurut saya itu adalah kamu seneng nggak sih di sana gitu? Ya. Karena apa sekali lagi itu itu apa ya? Ibaratnya sesuai dengan skala prioritas. Kalau saya emang udah seneng berorganisasi ya. Jadi SMA dulu juga saya menjadi ketua organisasi majalah lainnya. Jurnalistik juga ya? Jurnalistik benar. Wah, multi talent sekali itu. Ini. Ya, jadi karena emang udah dari SMA kayak seneng banget gitu loh berorganisasi ya. Jadi di kuliah juga saya teruskan. Dulu ceritanya saya masuk di KMNU itu pun saya gara-gara harus pilih ya. Karena gini, maksudnya di SMA saya juga ibaratnya basicnya adalah NU ya. NU, terus kalau misalnya waktu di kuliah ya saya otomatis cari dong yang NU kan. Dan waktu itu saya awal-awal semester itu mondok di KGS. Oh ya. Ya, sama. Ya kan di KGS. Nah itu saya mondok di sana, alhamdulillah. Terus di KGS itu saya lihat ada di salah satu lemari itu jaketnya kayak menu jaket ini. Loh, saya tertarik kan, bagus kan waktu itu. Bagus sih. Jaketnya ada 2 face gitu kan. Karena bagusnya jaketnya. Ya, karena bagus dan akhirnya ada kayak menu, ya udah saya daftar aja gitu. Dan alhamdulillah juga bertahan sampai sekarang karena sekali lagi saya senang berorganisasi. Jadi saya nggak hanya berhenti di KMNU, ya saya nggak hanya berhenti di KMNU. Saya coba organisasi kampus, ya. Saya coba organisasi kampus dari himpunan mahasiswa sipil. Itu saya pernah menjadi anggota Soskesma, sosial kesejahteraan masyarakat. Ya, masyarakat atau mahasiswa lah. Tuh. Terus saya juga dulu sempat pengen daftar BEM FT sama BEM Undip, tapi waktu itu saya telat informasinya. Oh gitu. Telat informasi, terus berkas pendaftarnya kan banyak tuh. Iya. Saya nggak nutut. Ya udah nggak apa-apa, akhirnya nggak apa-apa lah. Kita dimanapun tempat organisasi itu, yang penting kita berorganisasi gitu. Dan alhamdulillah saya juga itu di biro itu, jadi di sipil itu ada beberapa biro ya. Jadi ada organisasi HM himpunan itu ya, himpunan, terus ada biro Kasaks itu yang saya alhamdulillah juga diberikan amanah menjadi ketua ya.
Terus ada juga Al-Ikhwah, Mapateksi, ada BPPS, ya intinya ada beberapa biro organisasi lah di sipil. Saya menjajahi aja salah satu karena saya juga dulu basicnya suka software, suka ngutek-ngutek komputer lah. Karena kan dulu jurnalistik kan mainnya gitu kan. Kita di SMA itu pondok, apalagi saya SMA-nya ke pondok. Jadi yang pegang laptop, iya kita aja, orang-orang jurnalistik aja. Jadi ada acara, kita ngeliput terus kita ngedit untuk majalah gitu. Jadi tertarik lah, ya udah kita saya menjalani aja di organisasi itu. Ya jadi itu cara untuk menyeimbangkannya, yaitu suka dan skala prioritas itu sih. Saya dulu pernah juga yang saya ceritakan Nasakom itu gara-gara kegagalan saya mengatur antara waktu perkuliahan dengan organisasi. Tapi itu menjadi pelajaran yang sangat penting buat saya. Ya, jadi itu jangan semester berapa, Kang? Semester 3. Oh, semester 3. Ingat banget. Masih awal ya berarti. Iya. Semester 3 waktu itu juga saya ditanya orang tua kan. Saya ditunjukkan kok ya pas yang ditanya kok pas yang nilainya jelek itu. Terus setelah itu ya oke lah, saya jadi pelajaran evaluasi diri sendiri, kenapa kok bisa kayak gini. Terus setelah itu saya cari tahu lah gimana caranya sih kita bisa tetap kuliahnya dapat, organisasinya dapat. Ya itu tadi caranya adalah mengatur waktu ya. Jadi perkuliahan tetap memang nomor 1. Itu tadi. Itu pelajaran yang saya dapat bahwa perkuliahan memang nomor 1 karena kita di sini adalah tujuannya untuk kuliah. Ya. Tujuan kedua lah ya memang untuk berorganisasi. Itu terus akhirnya setelah saya mengalami kejadian tersebut, alhamdulillah semester selanjutnya IP-nya alhamdulillah di atas 3 terus lah. 3,5 kok, ya itu luar biasa banget. Dan organisasinya tetap kepegang. Berarti ups and downs. Benar. Pernah ngerasain juga gimana sulitnya bagi waktu gitu ya, Pak, semester 3. Jadi kalau di organisasi kita dapat materi misalkan manajemen waktu ya. Kalau kita benar, kalau misalkan kita hanya dapat teori aja. Benar. Itu nggak make sense sama sekali. Karena teori kalau nggak diaplikasikan lupa. Gitu. Benar. Jadi saya sangat merasa bersyukur ya, artinya dengan materi yang saya dapatkan ya saya juga bisa menerapkan itu langsung di organisasi. Di organisasi dan di dunia nyata lah. Itu jadi nggak hanya ya materi-materi aja ya kurang lah. Ya, jadi kayak materi-materi kan ada tuh di KM itu kan juga ada tuh di kaderisasi kan ada materi leadership, ya kan? Materi manajemen waktu, materi problem solving, itu semua ada. Teori kita dapat sama kayak S1 ya. Kita kalau kuliah kan kita teori dapat semua tuh, tapi kalau nggak kita praktekkan lupa. Sekarang semester berapa? Semester 5. Semester 5, masih inget nggak ada beberapa yang di mata kuliah semester 1? Ya kan? Kayaknya lupa. Saya aja jujur juga ada beberapa hal yang ya perlu buka buku lagi lah ininya gitu. Karena apa? Karena saya tidak sering mempraktekkan di bidang tersebut gitu. Ya kan? Jadi kalau di sipil kan ada beberapa bidang tuh, misalnya ada jalan, bangunan jalan, air, bendungan, manajemen konstruksi. Nah sekarang saya lebih fokusnya ke manajemen konstruksi. Kalau ditanya tentang jalan, jembatan, basicnya saya bisa. Cuma kalau misalkan ada yang lebih lagi ya saya harus buka catatan lagi lah gitu. Itu sama juga dengan ilmu organisasi. Itu jadi jangan takut berorganisasi, jangan takut kalau misalkan kalau saya organisasi nanti kuliahnya keteteran nih. Jangan takut. Itu justru momentum untuk mengembangkan diri menurut saya. Oke, jadi menurut Kang Zen sendiri dengan kita join organisasi itu sebenarnya ilmu kita itu lebih teraplikasikan gitu ya, ilmu-ilmu ibaratnya kalau di kuliah itu dapat teorinya aja, tapi kalau di organisasi kita bisa ngembangin soft skill kita gitu ya kan. Benar. Iya sih, ini aku setuju, soalnya aku pernah dapat cerita dari dosenku. Jadi dosenku itu orangnya dulu pemalu gitu kan. Orangnya pemalu, mau daftar beasiswa, mau mengajukan beasiswa ke dosennya aja, beliau nggak berani ngomong gitu. Nah terus beliau nggak berani ngomong, cuma diem gitu nungguin dosennya keluar, nungguin dosennya manggil di depan ruangan dosen, bener-bener cuma diem. Terus waktu dosennya noleh, baru disuruh masuk, nah itu baru masuk. Terus
dosennya bilang gini, kamu nggak usah belajar, kamu join organisasi, biar berani ngomong, biar berani ngomong gitu. Benar-benar. Jadi karena memang menurutku sendiri ya, kalau di organisasi ini kan kita bertemu sama banyak orang, harus dipaksa interaksi dengan banyak orang, dengan banyak karakter juga ya, itu yang akhirnya mau nggak mau kita harus ngomong gitu ya, mau nggak mau kita dipaksa harus ngomong, berani ngomong, apalagi kalau presentasi proker, menyampaikan pendapat, argumen dan lain sebagainya, itu yang kita dapatin di organisasi gitu ya Kang. Oke. Tapi kalau fenomena yang banyak terjadi sekarang nih Kang, FOMO, fear of missing out syndrome. Jadi kurang lebih itu dia cuma join sesuatu itu karena ikut-ikutan, takut ketinggalan gitu. Misal ini ya, Kang Zen ikut KMNU nih. Aku nggak gabung ke MNU, terus wah Kang Zen ke MNU nih, aku harus ke MNU dong gitu. Terus ya sebenarnya kayak gitu baik, tapi kalau malah dengan ikut banyak hal itu malah nggak menyampaikan kita pada tujuan awal, itu kan menurutku ya kurang bagus juga. Karena ini menurut Kang Zen gimana? Join sesuatu cuma karena ikut-ikutan.